NKRI, teman-teman semuanya, Presiden Jokowi seringkali menyebutkan kriteria calon penerusnya sebagai presiden, yaitu harus berani dan punya nyali, tidak ciut digertak oleh siapapun. Awalnya, Presiden Jokowi mengira itu adalah Ganjar Pranowo, sehingga Presiden Jokowi selalu mengendorse di setiap kesempatan. Hasilnya, Ganjar selalu berada di top survei, mengalahkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun, kepercayaan dan usaha keras Presiden Jokowi itu dikhianati. Ganjar menolak gelaran Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Padahal itu sudah benar-benar dipersiapkan oleh Presiden Jokowi selama 3 tahun. Selain itu, pada waktu itu, Ganjar sebagai kepala daerah sudah menandatangani persetujuan kalau daerahnya atau stadion di daerahnya bisa dijadikan sebagai tempat bertanding. Namun akhirnya dia membatalkan dan menolaknya. Dan disinyalir itu adalah perintah dari si ketua umum partai. Berikutnya, Ganjar selalu atau terlalu menjadi petugas partai. Nah, oleh karena beberapa faktor itulah, tentu ada faktor lain, akhirnya Presiden Jokowi memilih Prabowo Subianto sebagai calon penerusnya karena dinilai sesuai dengan kriteria tersebut. Cari sendiri berita seperti apa Jokowi pasang badan buat negara ini. Urusan nikel, urusan Freeport, urusan batu bara, urusan minyak, segala macam. Jadi singkatnya adalah Jokowi pingin mencari pengganti yang sekuat dia. Saya nanti akan titip pada pemimpin berikut. Jangan takut digugat oleh negara manapun. Gitu. Tadinya dia mikirnya Ganjar. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Tapi setelah Ganjar menyatakan diri bahwa terserah Bu Ketum untuk urusan menteri dah segala macam. Ini mungkin kaitannya dengan kontrak politik itu mungkin. Oh iya. Nah, jadi Jokowi mikir ya. Kalau sama Mega aja si Ganjar takut, gimana Ganjar bisa menghadapi Amerika? Gimana Ganjar bisa menghadapi Eropa? Itu aja. Jadi yang mau dicari itu adalah orang yang kuat dan berani. Yang berani, pemberani demi rakyat. Itu bolak-balik Jokowi udah ngomong. Gitu loh. Awas kalau kamu nggak ngomong ya kamu petugas partai. Nah, untung beliaunya nurut. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki nyali. Jangan digertak negara lain sudah langsung ciut. Jangan kita digugat misalnya oleh Uni Eropa, WTO kita jadi grogi. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun. Setuju? Yang berani, pemberani demi rakyat. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang awas kalau kamu nggak ngomong ya kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan.
Oleh sebab itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan, sangat dibutuhkan smart execution. Dan dibutuhkan smart leadership. Dan yang punya nyali. Kita membutuhkan sekali pemimpin yang punya nyali besar. Karena tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Petugas partai, bosnya juragan partai, Mas. Oke, tapi pada banyak keputusan kami boleh kok berdiskusi. Kami bisa kok menyampaikan pendapat. Dan Ibu Mega sangat rasional pada soal itu. Menyampaikan pendapat, tetapi keputusan akhir kalau juragannya adalah ketua umum, keputusan akhir ada di tangan ketua umum. Partai akan punya mekanisme masing-masing. Apakah mereka punya rapat kerja? Apakah mereka punya rapim? Pasti tidak tunggal. Pasti tidak tunggal. Makanya konteks PDI Perjuangan sesuai kongres ya, kelima itu memberikan penugasan juga. Bu Mega saja menyampaikan kepada saya, aku juga ditugaskan oleh partai. Sebagai kader partai, ditugaskan untuk memimpin ini dan kemudian memberikan amanah ini. Maka dengan maturitas politik, saya kira kita mampu untuk memisahkan pada soal itu. Karena partai ujungnya juga pembelaan rakyat. Dalam real politik, terkadang kepentingan partai itu bahkan bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, Mas. Sangat mungkin, tapi diskursus itu kan dialektika itu selalu bisa terjadi. Negosiasi untuk bisa bersepakat selalu terjadi. Apakah rakyat dengan political pressure, apakah partai dengan visi misi dan programnya, maka ada zona netral untuk bisa menyelesaikan itu, namanya parlemen. Maka biasanya ketika partai atau kelompok partai memutuskan ini dan masyarakat tidak setuju, apa sih Pak bentuknya? Demo. Apa bentuknya? Mereka dialog, apa bentuknya? Hearing. Sangat banyak sekali. Maka konsensualisme yang mesti dicapai untuk mengambil keputusan, elemen-elemen masyarakat inilah yang kemudian akan bisa bertemu, yang bila saya di zona netral itu, ya seperti di parlemen itu. Jadi sebenarnya ini biasa saja. Seperti di parlemen, tapi Ketua Komisi 3 Bambang Pacul, kader PDI Perjuangan yang juga teman Anda, Mas Ganjar, itu yang kemudian bikin ramai dan viral pernyataannya kan, ketika bilang siap mengikuti perintah partai. Ya. Yang kemudian sekarang diksi petugas partai itu, Mas, itu diksi yang banyak digaungkan juga dari berbagai pihak, termasuk mungkin juga dari lawan-lawan politik Anda untuk menggambarkan Ganjar Pranowo ini memang nanti akan nurutnya ke ketum partai, tidak akan mendengarkan rakyat. Saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Petugas partai harus nurut semuanya. Kata Bu Mega, Anda udah jadi petugas partai tampaknya. Saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di ADART partai, kenapa memangnya? Orang menjadi petugas partai. Tidak mengherankan kalau Pak Jokowi saat ini tampak lebih dekat dan cenderung memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto. Karena statusnya di kubu Pak Ganjar tidak akan lebih dari sekedar petugas partai. Seperti di sana, isunya, dominasi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sangat tinggi. Beliau punya hak super prerogatif yang bisa membatalkan pikiran-pikiran orang lain, termasuk pikiran Pak Jokowi jika beliau tetap menjadi bagian dari pemenangan Pak Ganjar. Sebagai presiden yang sudah memerintah 2 periode, Pak Jokowi tentu tidak akan mau berada di bawah dominasi siapapun, termasuk Ibu Mega. Kelas politik Pak Jokowi tidak lagi berada di posisi yang bisa diatur, yang manut apa kata ketua umum partai. Kelas beliau sudah di puncak, menjadi kingmaker untuk melahirkan pemimpin berikutnya. Nah, posisi ini hanya bisa beliau dapatkan ketika beliau berada di luar PDIP. Beliau bisa memanggil para ketua umum partai dan memberikan arahan kapan saja dan di mana saja, terkecuali ketua umum PDIP. Bahkan baru beberapa hari yang lalu, kita tahu beliau memanggil ketua umum Nasdem Pak Surya Paloh. Meskipun kita tahu pula, sejak awal Pak Jokowi tidak setuju dengan sikap Nasdem yang hendak mencalonkan Pak Anies. Kenapa saat ini Pak Jokowi tampak lebih nyaman dengan Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo berusaha mendengar arahan beliau. Bahkan dalam beberapa kesempatan, statement Pak Prabowo selalu mengangkat Pak Jokowi, menganggapnya sebagai guru politiknya saat ini. Sikap legowo dan kesatria yang dimiliki oleh Pak Prabowo saat ini membuatnya tidak hilang hormat kepada Pak Jokowi yang sekarang telah menjadi atasannya. Di PDIP,
Apakah Pak Jokowi mendapatkan perlakuan seperti itu? Saya pikir tidak. Karena apapun jabatannya, bagi Ibu Ketum, dia tetap sebagai petugas partai. Sekali lagi, yang berani dan punya nyali, bukan petugas partai. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!